Secara biologis mereka tumbuh berkembang dengan baik. Wali kota ini adalah bagian inti daripada PDIP. Ya tentu gerah dong. Ganjar juga dan atau Prabowo. Kalau petugas istana itu spesifik. Karena mungkin dia melihat ke atas nih. Bapaknya ya Pak Jokowi. Belum cuti juga masih ya? Masih sebagai gubernur. Belum kedengaran sampai sekarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi di Has Channel. Sehat-sehat, Prof? Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Makin segar hari ini kelihatannya. Ya, karena banyak dinamika perubahan yang menuju kepada kelihatannya lancar untuk Pilpres dan Pemilu ini, mudah-mudahan ya. Dengan perkembangan terakhir ini. Nah, apalagi saya lihat ya ulang tahun PKS itu rame itu. Jadi peta politik terkini. Iya, di peta politik ini, enggak Habib juga muncul di situ. Waduh, ini pakar lama muncul di gelanggang besar ya, di mana ada PDI, ada PKS, Golkar ya. Golkar juga, Pak Yusuf Kala ada. Nasdem ya, Demokrat ya. Mudah-mudahan ada satu sinkronisasi demi untuk NKRI. Jadi memang kemarin itu saya sempat hadir di awal, kebetulan dapat undangan ya, karena semuanya sahabat ya. Seperti Hidayat Nur Wahid itu saya punya kenangan khusus dengan beliau. Iya, iya. Waktu kita mengusung dalam arti menjagokan Hamzah sebagai wapres. Ya, dengan Pak Amin sebagai koordinatornya. Nah, di situ ada Hidayat Nur Wahid, ada Fuad Bawazir, ada lagi banyak tokoh-tokoh ya, sehingga Hamzah berhasil jadi wakil presiden. Iya, nah, jadi kemarin sambil bernostalgia. Bernostalgia dan dengan aroma yang makin menyejukkan. Dan ada dua hal yang saya lihat, Bib, dengan kondisi terakhir ini. Ya, kalau saya lihat hal kemarin itu yang di PKS itu, wah ini benar-benar kita senang ya. Dalam arti satu persatu naik ke panggung. Perwakilan dari ini naik ke panggung. Turun, perwakilan dari naik ke panggung. Wah, perwakilan dari Demokrat rombongan itu, AHY dengan rombongannya. Perwakilan dari begitu Pak Anies naik didampingin Pak Yusuf Kala, didampingin oleh apa namanya Bib Salim Al-Jufri dan tokoh-tokoh lainnya naik ke atas panggung. Dia berkeliling memperkenalkan kepada yang hadir kan, dan gedung itu kan bulat ya, di Istora itu bulat. Jadi indah gitu. Yang nonton pun apa namanya bersemangat. Tidak ada berisik, tidak ada apa-apa, sekerjanya semuanya menyimak dengan seksama. Dengan seksama ya. Ya, saya lihat juga begitu, Bid. Nah, saya menilai di situ dengan kondisi yang ada itu. Ini koalisi perubahan makin mantap ini. Ya, yang saya lihat ya. Karena juga ada beberapa tokoh-tokoh utama ya, yang dari Golkar ya, supaya hadir ya. Dan ya lainnya lah. Begitu. Ya, itu forum milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera yang memang sudah hajat mereka setiap tahun ya. Semacam apa? Itu dia mengundang semua, baik itu partai politik, tokoh-tokokoh, siapapun yang memang patut untuk diundang itu semua diundang, termasuk seluruh kadernya se-Indonesia. Kader Indonesia, dan situ ada proses pencerahan politik mulai dari tuan rumah sampai tamu-tamu, sampai calon presiden, calon wakil presiden. Wah, ditutup dengan calon presiden yang diusung oleh 3 partai, yaitu ada Nasdem situ, ada Ahmad Ali ya, mewakili dari Nasdem. Kalau dari PDIP itu Ahmad Basarah, mewakili Mbak Puan. Nah, saya sempat ngobrol juga ada di situ. Dari partai lainnya itu ya yang saya bilang tadi, kalau Demokrat itu mereka bawa rombongan, bukan sendiri, bawa rombongan.
dan tertib, rapi, acaranya berjalan begitu panjang ya, dari mulai habis zuhur sampai jam 5. Waduh, cukup ya. Jadi prosesinya, nuansanya, aromanya baik lah. Iya, Tapi diselingi dengan kesenian, betul. ada tari, ada juga sedikit musik, ada juga lantunan Al-Quran di situ, sehingga suasana itu betul-betul menyejukkan. Itu di satu sisi saya bangga hadir di situ, tidak terasa capek. Nah, syukurlah, walaupun sudah umur juga ya. Ya. Nah, jadi begini, Bib, kalau saya lihat lagi, nuansa itu bagus. Nah, mumpung Prof sebelum lupa, kita ucapkan dulu nih, ya, selamat milad Partai Keadilan Sejahtera yang ke-21 dari Khas Channel. Ya, baik Bu, karena beberapa tokoh-tokoh mudanya dulu ya. Ada Tifatul Sembiring ya, itu junior saya di PLN itu. Nah, kemudian ada lagi almarhum ya, Muktamil Ula ya, itu di PII junior saya, yang dia jadi ketua dikukuhkan di Darun Najah ya. Sudah itu ya ada Ustadz Dr. ya Mardani Alisera, dan terakhir presidennya. Saya sempat membantu kampanye dia di beberapa tempat, di Bandung, gitu. Kita turun di rumahnya almarhum Pak Syarwan Hamid. Kemudian setelah itu saya ikut mendampingi beliau persis. Sayang Prof nggak hadir kemarin. Iya, karena ada kondisi mantu. Gitu. Ya harus ada orang tua ya. Kalau Prof hadir ini lumayan acara yang sangat hikmat ya. Hikmat dan menyejukkan untuk perpolitikan nasional. Nah, mudah-mudahan itu indah banget ya. Dilihat di dunia itu, apalagi sorotan dari internasional. Wah, ini bagus sekali. Ya. Pidatonya saya lihat semuanya itu positif. Semua positif, tidak ada yang sama sekali yang negatif, sama sekali luar biasa. Ya, begitulah. Seharusnya Anies sendiri di akhir itu dia pidato itu saya ikut merekam kurang lebih 30 menit tanpa teks. Ya, karena Anies Baswedan ini beliau itu seorang pemikir, ya, perencana, organizer, pelaksana dengan pola sistematisnya. Ada ide, ada gagasan, ada narasi, ada program, jadi jelas runtut dan dengan bahasa komunikasi politik akademis yang baik. Ada yang menarik Prof, saya tidak diliput secara lengkap ya. Jadi situ ada doa seorang Hidayat Nur Wahid. Ada lagi pidatonya Habib Salim Al-Jufri. Beliau pidato di tengah-tengah, di depan sekali, setelah itu beliau berputar-putar. Berputar-putar, menyampaikan lumayan lama. Dan semua positif. Ya, untuk kemajuan bangsa ke depan saya dengarkan satu persatu, semuanya positif. Dan tidak ada nyerempet ke kanan ke kiri. Ya, jadi memang PKS itu ya tumbuh berkembang. Di dalamnya itu kader-kadernya saya tahu ada yang terkenal dengan partai kader ya. Iya, partai kader. Dan kemudian setelah 20 tahun, tentu yang anak sudah besar, yang kakek sudah punya cucu. Jadi mereka itu dari generasi ke generasi saja, secara biologis mereka tumbuh berkembang dengan baik. Dan kemudian konten-konten pengembangannya melalui LIKO dan sebagainya, itu tersusun sistematis dan masif gerakannya. Ya, mudah-mudahan lah. Karena dia berbicara tentang menuju masyarakat adil makmur berdasarkan preambul Undang Dasar 45. Dan di sana juga kan tokoh-tokohnya mengambil keputusan melalui syuro, yaitu Majelis Syuro. Sama dengan Masyumi. Masyumi juga kebijakan-kebijakan partai itu berada di tangan Majelis Syuro. Begitu, Bib. Nah, jadi ada kejadian, Rob, yang luar biasa. Mungkin tidak muncul di publik ya. Seorang begawan politik, mantan wakil presiden 2 kali. Mungkin Prof tahu siapa orangnya? Yusuf Kala. Nah, nggak salah lagi. Jadi beliau sehari sebelumnya itu dihubungi oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Dia panggilkan Pak Ucu. Pak Ucu bisa nggak hadir besok acara ini? Waduh Habib, mohon maaf, saya lagi kurang sehat.
Nabi Abu Bakar bilang, Pak Ucu, saya doakan insya Allah Pak Ucu sehat dan bisa hadir. Ya. Malamnya tuh. Ya. Pagi-pagi jam 6 pagi, 6 berapa, 6.30 nggak salah tuh, Pak Ucu ngasih kabar ke Habib Abu Bakar Al-Habsyi, beliau siap hadir dan sudah sehat. Doa Habib nih ya. Di samping doa, semangat, Rob. Semangat. Ya. Semangat untuk perubahan itu dia tunjukkan di forum yang memang patut dihadiri. Ya. Dan memang itu suatu hal yang ya memberikan teladan yang baik ya. Iyalah kita harapkan ya Yusuf Kala yang juga sudah berumur lanjut, ya legacy kepemimpinannya, walaupun setiap kita ini punya rapor, ada yang suka tidak suka, tapi mudah-mudahan dia meninggal yang pasti, yaitu dengan berada di dalam barisan, ya perubahan. Nah, ya itu jadi kalau kita lihat itu lengkap ya, lengkap semua ada situ. Jadi hampir semua partai ada. Ya, hanya beberapa partai yang tidak ada, kemungkinan berhalangan. Kalau saya lihat itu kelihatan semua partai diundang, karena PDI pun diundang, Golkar ada Pak Yusuf Kala, mungkin lain tokoh-tokoh lain juga saya nggak hafal satu persatu ya. Yang pasti kalau namanya dari Demokrat satu gerbong dia bawa semua datang, kalau dari Nasdemnya hanya beberapa orang. Nah apa namanya Surya Paloh katanya lagi ada di luar kota. Ya kebetulan kalau saya ada di Bangka Belitung ya. Jadi beliau ada event di sana sehingga dia tidak bisa menghadiri acara itu. Gitu. Nah, gimana Prof nih di kubu koalisi perubahan ini kan sudah begitu sulit, ya begitu lengkap, eventnya 2 hari berturut-turut ya. Iya betul. Hari pertama itu tentang apa namanya koalisi perubahan, besok paginya kumpul dengan relawan. Iya, nah begini Bib, kalau kita lihat ini ada sesuatu yang unik yang mestinya tidak terjadi ini. Ini wali kota, salah satu wali kota mendukung satu event, yaitu kehadiran Prabowo yang sepertinya disupport oleh wali kotanya. Dan kebetulan yang datang ini Prabowo. Nah, sedangkan di satu sisi si wali kota ini adalah bagian inti daripada PDIP. Ya tentu gerah dong DPP-nya. Nah, saya dengar dipanggil. Ini barangkali Habib mengikuti. Betul. Tadi dipanggil hari Senin ini, beliau menghadap. Kalau saya menilai dari raut wajah ya, dari bahasa tubuhnya itu, ya beliau menyesali perbuatannya. Gitu. Dan dia apa namanya bertanggung jawab, apapun sanksi yang diberikan dia siap dan dia akan patuh kepada pimpinan partai setelah ketemu itu, bahasanya seperti itu, sebelumnya juga seperti itu. Tapi kalau lihat dari raut wajahnya itu begitu kelihatan ya, bahasa tubuhnya itu dia menyesal. Padahal dia jelaskan dia hanya hadir di situ. Tapi kan bacaan publik kan beda ya. Beda. Bacaan publik itu ini calon yang tidak didukung oleh Bu Mega, tiba-tiba sementara dia itu di kelompoknya Bu, itu yang menjadi masalah. Nah kita wallahu apa yang terjadi di dalam, kalau di apa namanya di belakang seperti apa, di publik seperti apa itu biasa kan selalu berbeda. Jadi sekarang jadi tentu barangkali di kubunya ya Ganjar Pranowo itu terjadi kegamangan ini, ya walaupun sudah all out ya, Bu Mega menyatakan dia petugas gubernur, petugas partai untuk presiden, tapi ini di semacam lingkungan komunitasnya Pak Jokowi ini kok masih mengendorse satu lagi ini. Iya, itu yang saya nggak habis pikir ya. Kemarin itu beberapa hari lalu kita bincang-bincang tentang bisik-bisik ini kan cawe-cawe presiden kan kita berharap sudah selesai ya. Karena tidak bagus buat buat pencerahan politik kan tidak bagus. Nah tiba-tiba sekarang muncul lagi putranya pakai kaos Prabowo. Kita sih tidak sentimen, cuma kita prihatin aja kenapa kok harus menjadi persatuan itu kok jadi semakin hangat gitu loh. Muncul lagi di lapangan kasus 98, wah ada demo lagi gitu loh. Jadi ini bibit-bibit apa namanya menurut saya ini tanda kutip bibit-bibit permusuhan itu bersemi kembali gitu loh. Jadi hal-hal yang tidak perlu lagi dibahas
dibahas lagi tentang pembunuhan ini, pembunuhan Trisakti dan segala. Memang itu PR kita yang belum selesai. Ya, sebenarnya PR itu sebagaimana kita ketahui, kita judgment, jangan merupakan sejarah. Jadi dari dulu tuh ada PR-PR yang harus selesaikan yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, untuk itu terakhir amandemen dengan berbagainya, muncullah Omnibus Law, muncul ini segala macam, dan makin jauh daripada Iya, yang saya nggak habis pikir itu, Prof, ini kan pendukung Jokowi, ya kan, rame-rame terang-terangan kan itu relawan Jokowi. Tiba-tiba turun ke lapangan ngomong lagi masalah kasus 98, pembunuhan, apa namanya, tragedi 98, bla 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 bla, ada korban, ada apa, jadi semacam apa namanya kejahatan HAM ya, kejahatan HAM berat gitu loh. Jadi kayaknya udah stop aja ya, Prof, yang kayak gitu. Ya, menurut saya begini, kalau saling gali menggali, ya balik lagi, Prof, gali lubang tutup lubang. Ya, kalau saling gali menggali, kan ada pertanyaan, bagaimana itu petugas ya KPPS yang berapa ratus itu yang meninggal tidak jelas itu. Nah, dari segi negara harus bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Nah, itu misalnya ya. Jadi kalau kita berharap politik ini mendingin, bahkan makin mendidih, Prof. Oh, bisa jadi karena digali lagi masalah ini, ditimpali, digali. Cuma kebetulan sekarang kan lembaga-lembaga hukum ini itu ya di eksekutif kan. Nah, eksekutif itu kan di bawah otorisasi ya presiden. Dalam hal ini Pak Jokowi. Nah, tinggal MA lagi, karena kalau kita buat tingkatan atau klaster permasalahan, ya, pertama ada permasalahan lembaga hukum terkait dengan sukses tidaknya pemilu ini secara baik, itu satu. Yang kedua, adanya selama ini kita cerita hanya tentang oligarki, enggak, mafia-mafia yang bermain yang menimbulkan permasalahan. Nah, yang ketiga, muncul lagi permasalahan terkait digalinya permasalahan yang lama yang menyangkut pembunuhan lah, menyangkut ini. Nah, kalau gali menggali itu, nah tentu orang akan bertanya, misalnya stage pertama ya lembaga MK tentang profesional terbuka tertutup, satu masalah. Mempengaruhi pilpres pemilu lancar apa tidak. Yang kedua MA ya dengan PK-nya Pak Muldoko. Ini terkait itu juga. Juga PR juga itu. PR juga itu. Nah, ini nih bagaimana tetap itu hubungannya itu kepada tokoh yang dipilih sebagai petugas rakyat, yaitu Anies Baswedan. Nah, itu. Sedangkan koalisinya makin kuat ini. Relawannya makin kuat. Nah, di satu lagi yang ketiga tadi, mafia tadi ini bermain terus, ya. Kita lihat ada mafia energi, mafia batu bara, mafia sawit, semua ini. Nah, akhirnya kalau ini dibuka, banyak itu yang terkait. Orange ini akan tumbuh berkembang nanti ini. Jadi konveksi banyak pesanan nih dari lembaga hukum ini. Maksud Prof tadi terpilihnya Anies Baswedan itu sebagai petugas rakyat itu oleh rakyat. Oleh rakyat, tetapi kan belum pemilihan. Iya kan, tetapi based on ya atas dasar memenuhi secara konstitusi, Oktober ditetapkan dia sebagai baca pres. Oh, gitu. Tentu bersama dengan ya enggak Ganjar juga dan atau Prabowo. Nah, itu. Nah, kalau soal cawapres itu biarlah ya mereka bermanuver ya enggak, lobby sana, lobby sini apa. Tentu nanti masing-masing akan punya wapresnya. Kalau enggak memenuhi syarat untuk maju. Setelah itu ada, tinggal bagaimana pelaksanaan pemilu tadi yang luber dan jurdil itu. Nah, untuk ini Nasdem sudah BIMTEK, GMJ sudah adakan pelatihan. PDIP dengan pembekalan daripada sekolah politiknya juga sudah mempersiapkan jauh. Nah, PKS juga tentu sudah berpengalaman lama dan banyak. Nah, mudah-mudahan nih pesta rakyat ini berjalan dengan baik gitu. Nah, kembali ke petugas, Prof. Di sini ada petugas partai. Ya. Ada lagi yang Prof bilang tadi petugas rakyat. Ya. Ada lagi satu lagi, Prof. Petugas istana. Kalau petugas istana itu spesifik. Tentu orang di dalam
komunitas yang memiliki legal standing terhadap person maupun lembaganya, ya memang tugasnya ya membantu kebijakan-kebijakan daripada yang memegang istana, yaitu presiden. Jadi wajar saja kalau petugas partai ya, kalau menurut catatan sejarah dan yang berkembang itu ya Pak Jokowi menurut Bu Mega itu petugas partai. Nah, jadi kemudian ada usul. Dia mesti patuh ya pada memberi tugas. Ada usul dari tokoh PDIP, namanya agak lupa saya itu. Itu juga kata cabut aja katanya gitu. Kenapa kok cabut aja? Enggak tahu, ini kader-kader PDIP yang cukup terkenal juga tuh. Aduh, namanya. Namanya berbau-bau Eropa namanya ini. Jadi memang baru-baru aja dalam 1-2 hari. Pro kontra juga ya. Mana-mana ada. Tapi apapun itulah, mari kita menyejukkan hati. Ya, boleh cawe-cawe ini selama tetap dalam koridor konstitusi. Boleh ini segala macam dalam koridor menjaga kedaulatan NKRI yang bermartabat dan berdaulat. Nah, itu. Jadi contoh-contoh yang baik pejabat publik ini harus konkret, Prof ya. Ya, kalau pejabat publik yang nggak baik itu kita ingat Wilopo ya, itu dari tokoh nasionalis ya. Kita ingat lagi Natsir dan Burhanuddin Harahap, itu Masyumi. Itu grup dia tidak ada yang terkena. Tugasnya kan sebagai wali kota kan belum selesai. Oh iya, nah karena itulah, jadi ini kan presiden dan kabinetnya itu harus melaksanakan tupoksinya sampai dengan Oktober kan? Iya, tapi kan maka ini kan sudah semakin hari cawe-cawe semakin gak jelas, tugasnya belum selesai, dia udah cawe-cawe ke sana kemari. Padahal presiden kan udah bilang kemarin, yang fokus mau nyalon atau apapun juga itu sesegera mungkin entah cuti, entah apalah namanya ya, gitu loh. Sehingga kabinet ini nggak keteter gitu loh, Pak. Iya, jadi begini tuh. Jadi ada gubernur, ya enggak, tanpa sadar atau sadar sudah melakukan action, ya, untuk menempatkan diri. Gubernur ya, itu gubernur. Jadi calon gubernur, yang calon RI 1 itu belum cuti juga masih sebagai gubernur. Belum kedengaran sampai sekarang itu. Nah, kemudian yang menteri, ya ini Pak Prabowo. Sepertinya begitu juga. Karena mungkin dia melihat ke atas nih. Bapaknya, ya Pak Jokowi, bapak kita semua, presiden kita, juga begitu di musra ya, musyawarah rakyat bermanuver, dan tempat lain juga. Jadi tidak bisa disalahkan yang di bawah ya? Ya, saya tanda kutip nih, Melayu bilang ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, cuma ini saya tidak mengatakan begitu karena tidak boleh dan dilarang keras karena presiden itu adalah lembaga negara. Tapi by person kita menyampaikan saran itu sah-sah saja. Iya, jadi susah ya, beliau sendiri ya seperti rumah tangga ya. Katakan sebagai orang tua. Ya, ini orang tua, sholat katanya. Padahal dia nggak nyuruh anaknya sholat, padahal dia nggak sholat gitu loh. Jadi anaknya bisa membantah, ya bapak aja nggak sholat kan gitu kan. Iya. Nah, jadi begini nih, kalau suasananya seperti ini kan, presidennya masih cawe-cawe, yang lain-lain ikut cawe-cawe juga mau negor juga repot kan. Iya, betul. Kalau kita negor, loh, bapak kan melakukan yang sama, jadi kita ikutan gitu. Gimana, Prof? Iya. Masuk akal nggak? Jadi ikutan gitu loh. Ya betul. Jadi itulah kita mungkin membahas ini, sudah banyak juga yang mengulas ya. Beberapa channel juga sudah membahas ya. Tapi channel khas ini secara bisik-bisik dalam pendekatan empiris, cerita selama untuk pelajaran, kita sampaikan hal-hal ini supaya sinergitas dari komunitas manapun bersama menyelenggarakan Pilpres dan pemilu ini. Iya, saya berharap kan ini kan nanti kan ada kontestasi kan. Ada koalisi perubahan yang sudah kompak, sudah rapi, tim suksesnya sudah
apa namanya relawan udah komplit dan udah satu suara. Samping itu partainya juga sudah satu suara. Nah di sisi lainnya ini kan masih kelihatan masih apa namanya masih ya kalau bahasa saya itu masih kalang kabut gitu. Betul. Masih kalang kabut. Mereka sendiri di antara mereka sendiri saling apa namanya saling hujat, apalagi di publik ini kan contohnya tidak baik, Bro. Iya, tapi ya apapun begitulah yang namanya manusia, yang namanya komunitas, dan yang namanya politik. Nah, jadi kalau politik kita itu ya, kalau secara internasional kita itu Indonesia kan politik bebas aktif, itu yang kita anut kan. Nah, disitulah kehebatannya Bung Karno mengimplementasikan itu. Nah, sedangkan kita dalam perpolitikan ini tentu kita ada koridornya. Sejauh tidak menyelanggar peraturan perundangan yang ada begitu. Nah itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan atas doa kita, upaya kita mendorong adanya sinergitas dari seluruh komunitas, partai-partai untuk mari kita berkompetisi dalam pemilu pilpres ini menetapkan pilihannya. Karena bacalek sudah proses, pelatihan-pelatihan untuk kesiapan itu sudah. Nah tentu persiapan yang lain-lain juga sudah ada. Saya lihat juga baliho-baliho dengan apapun namanya juga sudah pada terkembang di jalan-jalan raya dan kemeriahan pesta raya itu begitu sudah kelihatan. Tapi yang kita masih sayangkan elit atas ini kok masih belum nyambung ya. Belum nyambung dalam arti tidak siap tidak siap untuk berkontestasi, itu kelihatan seperti itu. Ya karena begini, mungkin ada kepentingan pribadi, masalah kelompok. Ya, jadi mungkin ada catatan tersendiri nanti kalau saya lengser nih bagaimana, ya enggak? Nah, untuk itu maka saya memerlukan ya satu tim yang meneruskan apa yang telah saya buat supaya pada saatnya saya bisa turun. Begitu kan? Ya, kalau secara konstitusi kan sudah jelas 5 tahun sekali pemilihan. Siapa pemenang ya dilanjutkan yang baik, yang tidak jadi tidak bisa jabatan itu dia menentukan sepanjang ke depannya ikut menentukan, nggak bisa. Dulu kan ada presiden seumur hidup. Ya itu lain masalah karena memang dia presiden gitu loh. Tapi kalau sekarang kan sudah sesuai konstitusi itu 2 periode sudah mau selesai. Oke lah, dimanapun juga di luar juga sama. Tapi tidak terlalu ketara gitu, tidak terbuka terang-terang seperti sekarang ini, membuat kegaduhan dan kecemburuan di antara yang tadi sahabat, yang tadinya itu ya jadi perseteruan gitu loh. Yang jadi tadinya itu kasih sayang, sekarang main buka-bukaan gitu loh, main. Jadi gimana ya, kita sebagai rakyat kecil malu, Bro. Lihat elit-elit di atas kita malu. Kenapa kok nggak dewasa gitu loh? Ya karena begini, menjadi dewasa itu tidak mudah. Itu tergantung behavior daripada tokoh-tokohnya. Nah, sekarang aja tokoh-tokoh partai itu pimpinannya lain, grassroots-nya lain, kan terjadi. Ya, sekarang itu juga ada terjadi di partai-partai Islam lagi. Itu yang kita sayangkan gitu loh. Kita melihat ini kan pertumbuhan partai itu sudah bagus, semua partai bagus, nambah lagi sekarang begitu banyak, bagus untuk semua peduli kepada bangsa dan negara kan. Tapi di sisi lainnya yang sekarang masih duduk di atas ini masih aja bikin semacam tanda kutip bikin kegaduhan gitu loh. Jadi kapan selesai kalau gini terus, Prof? Ya selesainya itu inilah kita lihat nanti. Ya bulan haji ini kan bulan apa ini? Tanggal berapa nanti? Ya. Bentar lagi haji. Sekarang kita harapkan mulai waktu sudah pendek, tentu sudah makin jelas siapa saja kandidat yang menjadi baca pres itu. Tapi ini akan polarisasi semua akan ini. Apalagi kalau Habib ikuti itu video-video buzzer itu, Masya Allah. Dan kemudian menghujat Anies dengan ya enggak terbalik dari data-datanya gitu. Apa enggak malu gitu. Jadi saya kasihan sebetulnya seorang akademisi, seorang intelektual berbicara dengan data terbalik. Nah, ini sekarang ngomong tentang Anies Rashid Baswedan. Ya. Sekjen saya itu namanya Dodi Rudianto. Beliau ini adalah sahabatnya ayahnya Anies Rashid Baswedan. Beliau ini pernah satu kantor di LP3S. Gitu loh. Jadi orang tuanya Anies Rashid Baswedan ini pejuang.
Dan dia pemerhati tentang kenegaraan yang luar biasa. Kalau ada sidang-sidang, ada ada rapat-rapat, begitu beliau berhalangan, karena istrinya yang hadir, ibunya Anies yang hadir di situ. Jadi kepedulian kepada bangsa dan negara itu dari awal. Kalau itu, Bib, sudah jangan ditanya lagi lah. Sampai dia membawa, ya enggak, dari Mesir itu ditaruh di kaos kakinya. Itu kakeknya kan? Kakeknya. Datang di bapaknya, lebih lagi. Iya, kalau bapak itu sementara sekjen saya ini kan masih ada. Iya, iya. Belum lama cerita dia. Iya, saya tahu itu. Ada di LP3S itu kan banyak yang kumpul di situ. Jadi ada LP3ES, ada LSP. LSP ini Lembaga Studi Pembangunan, ini Adi Sasono. LP3S ini rame ini. Gado-gado isinya, ada HMI-nya, ada ya dari kelompok maaf kalau nggak salah ada Gus Dur juga situ ya? Apa? Ada Gus Dur juga situ ya? Gus Dur enggak sebetulnya, ya? enggak sebagian itu. Ya ada siapa lagi itu dulu di sana itu, ya tokoh-tokoh intelektual lah. Pada jadi akhir-akhir ini saya dapat informasi dari beliau langsung itu bahwa sebetulnya memang orang tua Anies ini pemerhati bangsa yang begitu besar. Dan beliau seorang akademisi, istrinya juga akademisi yang memang peduli. Ya tidak banyak, Bib. Tidak hanya itu. Ini seperti misalnya ya, salah satu ketua FPI itu Sobri Lubis ya. Itu ibunya rektor UIN. Betul, ya? Betul. Nah, cuma dia Arab asli. Profesor, ya kemudian dari Mesir ya, ya nikah dengan Ustadz Lubis, ya. Nah, jadi melahirkan. Kalau masih ada ya, ibunya? Oh enggak, kalau ibunya masih ada kan? Ya, ayahnya meninggal. Saya ketemu ibunya itu sama ibu, mukanya enak dia ngobrol. Ya, kemudian satu lagi dan ada yang seniman juga itu, abangnya Sobri Lubis, yang ganteng itu, pemain sinetron. Nah, itulah perjalanan hidup ya, yang perlu kita ikuti. Jadi kalau Anies itu sudahlah banyak tulisan, banyak buku. Habib sendiri kan menulis mengenai Anies, ya. Nah, kemudian juga rekam jejaknya internasional, regional sebagainya. Tinggal sekarang ya, koalisi perubahannya sudah bagus, relawannya juga sudah mengerucut dengan satu komando. Nah, tinggal kita harapkan juga ini Ganjar Pranowo juga dengan kubunya bekerja keras untuk memenangkan, ya. Prabowo juga demikian, tapi jangan saling menjatuhkan. Nah, ini yang penting. Ya gitu, Bib. Jangan saling hujat. Hate speech nggak boleh, ya. Nah, di situlah artinya Anies Baswedan itu nggak pernah, ya. Apapun kata orang, dia akan selalu dengan senyum dan caranya mengembalikan. Biarlah orang melihat apa yang telah dilakukan dan apa yang sedang terjadi. Itu moto Anies. Tapi kalau saya lihat dari mulai kemarin saat pidato di PKS, kemarin juga pidato lagi di di Babel, Bangka Belitung, beliau menjelaskan tentang selama 10 tahun SBY memerintah dan selama hampir 9 tahun Jokowi. Di situ dia by data ya. Oh iya, komparatif. Nah, by data dia menjelaskan tentang banyaknya jalan yang dibangun, yang berbayar. Ya. Gitu kan. Sementara SBY banyak bangun jalan yang tidak berbayar. Ya, jadi kilometernya jadi gini. Penekanannya barangkali ini. Ada dibangun jalan mahal, dipakai sedikit, perawatannya besar, tapi manfaatnya dukungan terhadap itu enggak. Tapi yang menyedihkan bukan milikku, Prof. Oh, itu yang lain ya, belum sampai ke sana. Tapi yang dibangun SBY ini bermanfaat untuk transportasi dan untuk mendorong perputaran perekonomian. Jadi yang saya sedih itu bukan milikku. Iya, sudah mulai. Ini tambah lagi, apalagi begitu kan? Ya, tapi sudahlah, kita anu aja lah, kita konsentrasi. Jadi bukan milik kita. Gitu. Ya, kalaupun jadi milik mungkin menunggu berapa puluh tahun lagi. Iya, saya kemarin itu kan lama juga, Prof. Jadi kontraktor di Jasa Marga, perawatan jalan segala macam apa waktu itu masih berbayar ya. Jadi kelihatan tuh uangnya di mana masuk, gitu. Petugasnya juga banyak. Sekarang saya nggak tahu tuh kemana tuh uangnya, Prof.
Nurprak Ya kemana? uangnya uang digital kan? Kemana? Ya terkumpul lah di sentranya. Di mana pusat digitalnya itu? Itu aja. Kira-kira kemana? Ke investor atau kemana tuh uangnya? Ya tentu ya ke tempat yang punya utang lah masuknya ke sana. Langsung jadi. Ini saya tidak mendalami itu. So apapun kalau yang namanya IT bisa langsung bisa tidak langsung. Iya, soalnya selama ini kan di semua gerbang itu kan ada petugasnya, ada pengumpul. Oh banyak tuh. Dengan IT, dengan digitalisasi kita paperless namanya, dan juga menurunkan jumlah orang. Jadi penghematan luar biasa di satu sisi. Di satu sisi, tapi optimasi pendapatan semakin tinggi dan terkontrol itu. Tetapi di dalam azas pembangunan itu kan ada pendekatan padat karya dan padat teknologi. Padat modal. Iya, padat teknologi ya, padat modal ya. Kalau padat karya ini teknologi dengan padat modal itu hampir sama. Itu adalah menciptakan lapangan kerja. Ya. Nah, sekarang padat teknologi itu dibutuhkan cepat, dibutuhkan ini dan supaya tetapi bermanfaat jangka pendek, menengah dan panjang. Nah, mestinya pada teknologi inilah pembangunan-pembangunan yang dilakukan, yang didorong oleh LBP, itu cuma nggak jelas sekarang macam saya itu berasa gimana ya, selama 10 tahun lebih saya menjadi kontraktor di Jasa Marga itu kan banyak sekali petugas, itu ada berapa shift. Ya karena dia kombinasikan antara padat teknologi dan padat karya, itu di jalan-jalan berbayar itu. Jadi karyawan tuh ya enggak, sejauh ya masih termasuk, jadi namanya biaya personel itu dulu itu sudah ditentukan range-nya dalam teori manajemen itu sekian puluh %. Sekarang ini ditekan, diganti dengan teknologi. Nah sehingga banyak pengangguran jadinya kan. Tapi yang pertanyaan saya itu masih sampai detik ini saya belum bisa tahu persis ya kemana uang itu lari, karena nggak ada lagi yang namanya gerbang tol itu nggak ada pemasok sama sekali. Ya karena ya kan sekarang aja uang kan by email, GoPay, segala Pay itu kan. Nah, uang jual daging ayam aja juga uangnya masuk ke digital, gimana? Oh gitu. Ya, beli anu aja pakaian dalam lewat Lazada. Satu sisi positif, satu sisi adalah pengendalian dan pengawasan, wasdal namanya, pengawasan pengendalian. Padahal pemerintah sudah menetapkan ya enggak, wasdal, pengawasan melekat. Nah ini nggak jalan. Nah jadi banyak hal lah yang harus disempurna perbaiki. Wah, kita sudah ngelantur kemana-mana nih, Prof. Oh iya, karena sudah sampai kepada implementasi ini. Tapi balik lagi ya begitulah. Aliansi perubahan sudah semakin solid dan kuat. Dua calon lagi ini masih belum mantap. Masih gonjang-ganjing. Belum mantap betul. Kemudian lembaga hukum masih pada tingkat kebingungan, yaitu MK dan MA. Tambah lagi sekarang, Prof. Tambah lagi. Apa itu? Kejaksaan Agung. Ya. Kejagung ini kan dia melaksanakan tugasnya. Nah kalau sudah ada 2 temuan baru diserahkan. Sekarang belum ketemu lagi. Banyak kan PR jadi yang belum praduga tidak bersalah pun sudah dilewati kabarnya. Iya, itu banyak masalah-masalah yang sebelumnya terjadi tidak tersentuh. Ini kan yang mengusik. Itu yang saya bilang tebang pilih tadi. Ada yang patutnya harus disentuh lebih awal karena menyangkut rupiah dan governance, ya, yang ini baru katanya sudah diselidiki 2 tahun yang lalu, tapi ada yang 5-7 tahun yang lalu nggak diurus-urus. Nah itu bangke Transjakarta apa itu yang ada di Ciputat itu, bagaimana itu pertanggungjawabannya? Nah bagaimana dengan sumber waras pertanggungjawabannya? Banyak. Disitulah perlunya keadilan ya. Iya, keadilan hukum ya. Tapi yang berkembang sekarang di YouTube, wah bagaimana semacam tanda kutip muhabalah Ahok tuh telah memakan. Mubahalah kan, mubahalah Ahok tadi didengar Tuhan dan sudah banyak korban-korbannya. Ini apa nggak terbalik itu? Ada itu di YouTube tuh, yang teriak-teriak, apalah kita siapa dia, luar biasa.
si Anu udah begini, ini udah begini. Jadi sedikit lagi apa yang didoakan oleh Ahok, semoga Tuhan, ya enggak? Nah gitu toh. Kayak Gus Nur ini kan, Gus Nurnya malah kena sekian tahun itu. Ya, apa namanya, bisik-bisik ini semakin seru, tidak selesai-selesai. Ya, kalau bisik-bisik itu kan sepanjang hayat di kandung badan selalu ada. Cuma kita akan mencari bisik-bisik yang produktif, yang membangun ya. Sebab dulu kan juga katanya yang paling menentukan kebijakan juga adalah siapa pembisiknya. Kalau dulu kan, nah ini sudahlah pembisiknya lain, enak, atau ada tertentu dalam lembaga tertentu dan tidak jelas yang dibisikkan apa. Terjadilah seperti sekarang. Jadi mungkin saran kita ya, saran kita nanti pemimpin ke depan tuh hati-hati nyari pembisik ya. Ya, artinya beginilah. Apa masih perlu nih pembisik? Harus ada pembisik itu artinya begini. Kalau bahasa kerennya think tank-nya. Jadi kalau dulu itu ada think tank yang sudah melanglang buana itu, yang ternyata membuat porak-poranda Indonesia, CSIS. Nah itu. Jadi think tank ya, dibutuhkan. Itu think tank. Dan memang pemikirannya canggih dan hebat. Itu harus mendampingi terus. Dia mendampingi pemerintah, tetapi ujung-ujungnya menimbulkan counterproduktif terhadap Indonesia. Itu loh, padahal orang hebat-hebat semua. Tadinya ya. Ya ada Lim Biangkeun, Dem Biangki di sana. Ada ya banyaklah tokoh-tokoh ya yang kumpul sana, Firdaus Wajedi juga di situ. Jadi kembali lagi ke peta politik terkini, semakin hangat atau setengah hangat atau hangat-hangat kuku nih, Bro? Nah, ini sebetulnya semakin hangat. Semakin hangat. Cuma yang sejuknya dari beberapa pertemuan kemarin itu ada sejuknya. Jadi mudah-mudahan antara hangat sejuk, terus kemudian endingnya Oktober ditetapkan baca pres. Iya. Nah, selesai ya. Iya. Nah di situ baru terjadi lagi apa namanya semacam apa namanya silang pendapat lagi ya nantinya. Oh bisa terjadi. Masalah saksi, masalah pemilih tetap, wah banyak itu. Jadi ya kita jalani sajalah karena kita ini negara keempat besar di dunia penduduknya, 270 juta. 200 hampir 300 juta ya. Nah, dan kita itu termasuk dari segi sumber daya alamnya termasuk yang kaya raya juga. Insya Allah cucu-cucu kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadikan baldatun Thayyibatun warabun Ghafur gitu. Jadi bro, kita ucapkan bareng-bareng selamat Milad PKS ke-21. Semoga partai ini semakin hari sebagai memberikan contoh dan teladan kepada elit-elit ya bahwa kebersamaan itu indah. Betul. Ya kan, bro? Betul, kebersamaan itu indah walaupun di situ ada merah, ada kuning, ada biru. Jangan lengkap. Kalau merah enggak boleh, Bi. Ada, merah ada tuh Ahmad Basara kan dari PDI. Oh iya, bajunya merah. Iya, itu kan asal jangan di dalamnya merah. Ini kan merah itu kan asosiasinya selalu ini kan warna aja warna. Jadi ada lengkap situ, warna-warni. Warna-warni. Tapi alhamdulillah ya dengan sukses PKS tadi kita sudah ucapkan selamat. Jadi kayak pelangi kan. Kalau pelangi itu bro kalau kita kan indah kan. Oh indah sekali, makanya anak-anak diajarkan lagu pelangi-pelangi, kan begitu. Makanya saya kemarin tuh, wah ini dalam hati saya, wah ini pelangi begitu indahnya ada semua di sini. Dan udah susah deh dibayangkan. Sampai saya rekam semua itu dari Iya, mudah-mudahan Bib kalau saya lihat rekamnya nanti. Tapi Habib kan biasanya dituangkan dalam buku, itu banyak buku bertebaran di sini. Ya itu menjadi catatan saya, menjadi semacam nambah lagi ilmu, ketemu lagi sahabat-sahabat lama. Dengan Pak Yusuf Kala juga saya sempat lagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hampir semua tokoh saya ketemu. Semua lengkap ketemu. Jadi satu hal yang luar biasa memberikan contoh dan teladan. Nah mudah-mudahan di kelompok sebelah juga melihat gitu loh, melihat betapa indahnya kebersamaan gitu loh. Nah kalau bersama indah terus sama-sama bersanding di siapa namanya satu pertandingan nanti kan jadi cakep.
Oh iya, Bib, kan pertanyaan cakep. Sekarang satu-satunya orang Minang pelatih bola kemarin yang menang di Vietnam ya. Oh, itu luar biasa. Tapi malah Thailand yang ngamuk biasanya. Karena kalau ngomong soal jasa ini kan antara elit atas tidak ada yang terputus. Semua ada utang budi semua sana sini kan. Ya kan, Prof? Karena sana sini ada utang budi. Ya, ini terkait sini. Ya, semua itu satu rumpun, satu keluarga besar sebetulnya, saling mendukung. Ya, satu rumpun lah kita sama pejuang kemerdekaan. Nah, kenapa pada saat pilpres yang nanti cuma 1 hari, pemilihan 1 hari, kok sekarang jadi berantem terus gitu loh? Ya, karena begini. Ya, mungkin kematangan dalam berbangsa dan bernegara terjadi kemerosotan. Nah, krisis moral. Boleh dikatakan tanda kutip ya, krisis ya. Sebab juga ketua BPIP-nya juga bilang itu agama itu musuh Pancasila katanya. Astagfirullahaladzim. Coba bagaimana mungkin kepleset. Yalah, kita tahu mungkin dia lagi ngucapin itu tanpa disadari. Insya Allah mudah-mudahan selama dia Muslim ya nggak mungkin lah dia bicara seperti itu. Iya. Ya kan? Oke, Bib. Baik. Jadi bisik-bisik ini semakin hangat. Insya Allah kita jumpa lagi dengan episode berikutnya dengan Prof. Abbas Toha yang energinya tidak habis-habis walaupun di usia yang sudah menjelang 80 tahun. Oke, Bib. Jadi kita tutup bisik-bisik ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus khas channel by Empiris. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam bisik-bisik ini menyinggung salah satu atau kelompok. Itu kami tidak ada lain hanya untuk memberikan pencerahan. Ya, Prof ya. Betul. Namanya lidah ini kan kadang-kadang kita bisa terpleset sana sini ya. Lidah tak bertulang. Nah, lidah tidak bertulang. Tapi dengan kita mengucap nawaitu kita sampaikan kepada publik, kepada netizen, kita tidak punya niat apapun kecuali ikhlas membela bangsa dan negara ini menjadi negara yang rukun dan damai. Ya. Oke, Bib. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan panjang umur. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.